Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri sidang terbuka promosi doktor bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Jakarta tahun 2026 dengan promovenda Nadia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara ini. Hadirin sekalian, Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Promovenda Nadia dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada Promovenda Nadia dipersilakan memasuki ruangan. Saudara Promovenda Nadia, apakah siap untuk diuji hari ini? Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiat? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami akan memperkenalkan tim penguji pada hari ini kepada hadirin. Tim penguji terdiri dari Ketua Penguji, saya sendiri, Sekretaris Merangkap Penguji Profesor Dede Rosada MA, Penguji Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD, Penguji Dr. Insinyur Mulki Sergar MT, Penguji Eksternal Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD, Promotor Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD, dan Co-Promotor Dr. Sahrullah MPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim promotor Profesor Dr. Marhamah Sarif untuk memperkenalkan Promovenda sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik tentang disertasi Promovenda. Pada yang terhormat Profesor Dr. Marhamah, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ujian Promosi pada hari ini, Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, Sekretaris Profesor Dr. Dede Rosada MA, Asosiat Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD, Dr. Mulki Siregar STMM, dan penguji eksternal Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD, dan co-promotor Dr. Sahrullah MPDI. Yang saya hormati para hadirin, Bapak Ibu sekalian, dan yang khusus Ibu Nadia selaku Promovenda pada hari ini. Pertama sekali saya ucapkan selamat ya Bu ya, sudah bisa berdiri di depan kita pada hari ini. Dengan judul penelitiannya adalah reformulasi model pembelajaran madrasah aliyah kejuruan berbasis digital di DKI Jakarta.
Selanjutnya kami persilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan hasil disertasinya secara singkat, jelas, tidak lebih dari 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang bertema reformulasi model pembelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan berbasis digital di DKI Jakarta. Alasan melakukan penelitian ini yang pertama adalah di dalam tabel tertulis ada 9,42 juta jiwa dari seluruh jumlah pengangguran di Indonesia. Di antaranya adalah anak-anak kita yang lulus dari Madrasah Aliyah, termasuk di dalamnya adalah Madrasah Aliyah Kejuruan. Namun saat ini belum semua madrasah mampu secara optimal mengintegrasikan digital dalam sistem pembelajaran. Yang melatar belakangi daripada penelitian ini adalah yang pertama, Undang-Undang tentang Madrasah Aliyah Kejuruan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan yang menegaskan pentingnya integrasi antara pendidikan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan kejuruan. Madrasah Aliyah Kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional didasarkan pada prinsip kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sistem pendidikan di Indonesia, termasuk penetapan kurikulum, standar mutu pendidikan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah Kejuruan. Di sini ada Madrasah Aliyah Kejuruan menurut filosofi, yuridis, dan sosiologi. Secara filosofi, pandangan Madrasah Aliyah berakar pada pengembangan kurikulum yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Filosofi ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Dari sudut pandang yuridis, keberadaan Madrasah Aliyah Kejuruan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Kementerian Agama yang menegaskan perlunya inovasi. Inovasi pendidikan madrasah agar dapat bersaing secara nasional. Di dalam Peraturan Menteri Agama terbaru yang mendorong pemanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah sebagai sarana peningkatan mutu dan aksibilitas pendidikan yang inklusif. Kemudian dilihat secara sosiologis, Madrasah Aliyah Kejuruan berperan penting dalam membentuk generasi muda yang siap memasuki dunia kerja yang sangat kompetitif dan berdigital tinggi. Madrasah juga menjadi tempat integrasi sosial pembentukan karakter anak bangsa yang memiliki nilai religius kuat dalam konteks keberagamaan sosial di kota metropolitan, yaitu DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan yang saya hormati, Dewan Penguji yang saya hormati, para hadirin yang kami banggakan, dan selamat pada Saudara Promovenda yang sudah sampai pada langkah terakhir, insya Allah lancar gitu. Baik, menarik judulnya reformulasi model pembelajaran Madrasah Aliyah Kejuruan berbasis digital di DKI Jakarta. Baik, kalau bicara tentang reformulasi, berarti ini ada satu perubahan yang cukup mencolok gitu ya. Coba berikan gambaran sepintas kepada saya, perubahan yang cukup ya ekstrim sih enggak sih, ya, tapi cukup mencolok gitu perubahannya. Seperti apa perubahan yang dilakukan di
lembaga pendidikan di madrasah tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Izin menjawab. Perubahan yang paling mencolok adalah dari segi kurikulum. Sebelum saya melakukan penelitian di sana, sekolah tersebut menggunakan kurikulum berbasis masih konvensional. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan observasi dan lain sebagainya, didatangkan para petinjau kurikulum dari pihak Madrasah Aliyah Kejuruan, maka sekarang berubah menjadi kurikulum berbasis digital. Tetapi konten sama gitu. Kontennya ada beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan ke digital, Prof. Oke, ya. Artinya kalau sudah digitalisasi, tapi kontennya mesti juga dimodernkan juga gitu ya. Jadi bukan sekedar mengalihkan gitu ya. Oke, saya kira itu satu yang konstruktif. Nah, yang Anda amati, Anda cermati gitu. Biasanya kalau kelompok massa yang kemudian diubah secara drastis, itu ada reaksi-reaksi yang muncul di sana. Di tempat ini reaksinya konstruktif, positif, atau seperti apa ya yang bisa Anda cermati di sana? Baik, untuk respon di pihak sekolah sangat positif, karena mungkin sebenarnya mereka sudah pernah menjalankan seperti itu, kayak pembelajaran proyek, namun tidak dituangkan di dalam kurikulumnya. Seperti itu, Prof. Oke, karena kan gini, biasanya itu terkait juga fasilitas yang ada di tiap-tiap siswa gitu kan. Kalau orang tuanya cukup ya no problem gitu, tapi ada misalnya kelompok-kelompok siswa yang orang tuanya pas-pasan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan alat pembelajaran itu ada bermasalah. Ada masalah enggak ketika itu diubah semacam itu, reaksi dari anak-anak atau para siswa? Baik, karena ini bertahap ya Prof ya, jadi untuk kelas 10 tidak semuanya langsung berubah digitalisasi gitu, jadi dimulai digitalisasinya semenjak kelas 11 dan 12, dan itu semua disediakan oleh sekolah. Mereka punya ruangan podcast, kemudian laboratorium, semua pembelajaran, PC dan lain-lain, sekolah yang menyediakan. Jadi semua sudah disiapin oleh sekolah, tinggal pakai mereka gitu ya. Iya, Bro. Oke, saya kira sekolahnya luar biasa juga itu. Baik, berikutnya. Nah, untuk masuk ke dunia yang baru betul gitu, itu memang tidak cukup mudah untuk beradaptasi gitu ya. Nah, menurut pengamatan Anda atau penelitian Anda, para siswa beradaptasi dengan situasi baru dalam hal pembelajaran itu seperti apa proses dan durasinya gitu? Ya, baik. Izin menjawab Prof, karena di sana sudah terbiasa. Jadi sekolah ini punya CV sendiri. Ya, mereka punya CV sendiri yang memang bekerja sama dengan industri di luar. Gitu. Jadi sudah terbiasa dilatih untuk masalah digitalisasi. Jadi ada proyek apa dia yang tangani, seperti itu. Oke. Nah, menurut pengamatan ya, karena yang masuk di sana mungkin kan tidak semuanya dari kelompok yang sama gitu ya. Tantangan yang paling yang mungkin paling mengesankan menurut penelitian Anda itu apa gitu dengan perubahan tersebut? Tantangannya apa yang karena ini terkesan sekolah swasta ya Prof ya. Jadi untuk banyaknya siswa juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi mereka tantangannya adalah di sini itu tadi di rumahnya dia tidak kayak menggunakan smartphone dan lain-lainnya, tetapi di sekolah diharuskan untuk menggunakan digital. Nah ini alhamdulillahnya sekolah menyediakan, jadi terbantulah daripada tantangan tersebut. Oke. Gitu. Nah kalau kemudian lulusan ya, ini setelah ini kan lulus gitu ya,
mereka kan akan terjun di masyarakat. Kira-kira kebermanfaatan pengetahuan dia tentang digital, kemudian ketika dia terjun di masyarakat, seperti apa menurut gambaran Anda, atau mungkin kalau sudah ada contohnya? Ya, karena sekarang sudah era digital, dia bisa bergabung atau dia bisa menjadi mungkin member AI di dalamnya, menggunakan sebuah platform digital, menggunakan beberapa media, bisa seperti itu, Prof. Gitu. Jadi memang nanti endingnya keluar dari sekolah ini, siswa-siswa ini paham dengan teknologi. Oke, memang kalau anak-anak sekarang kan dunianya memang itu gitu ya. Jadi ketika disajikan itu jangan-jangan larinya cepetan siswanya daripada gurunya gitu ya. Oke, saya kira selamat kepada Anda dengan riset ini. Cuma mungkin perlu nanti ya dipromot gitu ya hasil risetnya ini supaya kebermanfaatannya itu lebih luas dipakai oleh sekolah-sekolah yang berminat untuk menggunakan ini. Pimpinan sidang yang terhormat, para penguji, promotor, kopromotor, dan wabil khusus Promovenda. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Prof. Bejo aja. Ini kan madrasah aliyah kejuruan unggulan informatika. Ada berapa di Jakarta? 1, Prof. Oh, baru ini? Iya. Oh gitu. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya? Jadi di bawah Kementerian Agama ya? Kementerian Agama. Peneliti tahu nggak target atau tujuan khususnya Kementerian Agama membuka MAKUI itu? Apa? Sepemahaman saya, kalau dari Kementerian Agama yang negerinya baru ada 2, Prof. MAK ini, tapi tidak di Jakarta. Memang masih sedikit sekali untuk madrasah aliyah kejuruan. Jadi endingnya adalah kenapa Kementerian Agama ingin ada MAK juga, karena bisa bersaing, Prof. Jadi bukan hanya SMK, tapi anak-anak dari madrasah aliyah kejuruan pun bisa bersaing di era seperti ini. Ya. Ya, jadi pasti ini dapat perhatian khusus ya dari Kemenak ya. Kira-kira ini mau dikembangkan lagi nggak oleh Kemenak kalau menurut pandangan peneliti? Apakah hanya 1 ini aja seluruh Indonesia? Ini sebagai contoh atau bagaimana, atau dikembangkan berikutnya nanti? Harapannya dikembangkan, makanya saya buat panduan model pengembangan ini, salah satunya adalah bagaimana bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, saya membaca ini salah satu pandangan saudara pembelajaran PBL. PJBL, ya kan? Project Based Learning. Bisa sedikit saudara ceritakan itu? Ya, izin Prof. Kalau Project Based Learning itu di mana peran Student Learning Center. Jadi siswa yang lebih aktif. Bagaimana siswa mengerjakan sebuah proyek. Jadi guru hanya menjadi fasilitator aja, dia hanya mendampingi aja, gitu. Semuanya yang mengerjakan siswanya. Lebih banyak praktek jadi Lebih banyak praktek. Betul. Nah, saudara kan mengembangkan di metodologi penelitian itu kan R&D kan ya? Iya, Prof. Tahap-tahap mulai dari analisis sampai evaluasi itu saudara kerjakan. Bisa sedikit saudara ceritakan? Bisa, Prof. Analisis yang pertama diawali dengan peneliti melakukan identifikasi kesenjangan antara kurikulum yang ada dengan tuntutan dunia industri, ya, kemudian evaluasi kompetensi pendidik yang ada di sekolah tersebut dalam mengintegrasikan digital ke dalam pembelajaran. Itu analisis awalnya. Ya. Kemudian di sini ada desain atau perancangan, merancang kerangka model madrasah aliyah kejuruan, model pembelajaran berbasis digital yang mengintegrasikan
kurikulum berbasis digital, pembelajaran kolaboratif berbasis proyek yang sesuai dengan kebutuhan industri, pemilihan media pembelajaran digital, penyusunan panduan pengembangan, serta sistem evaluasi berbasis kompetensi. Itu dari desainnya. Kemudian ke development. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan yaitu mengembangkan produk pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Di sini yang tadi saya buat yaitu buku panduan itu, panduan pengembangan. Ya, jadi kesimpulannya setelah saudara melakukan reformulasi dengan sebelum melakukan reformulasi, ada perbedaan ya? Ada, Prof. Ada ya? Iya. Terutama pada proses Pembelajaran. metodologi pembelajarannya ya? Iya. Oke. Itu yang saya pegang dan saya membaca buku panduan ini ya. Kalau bisa judulnya disempurnakan nih. Baik, Prof. Lebih bagus panduan model pembelajaran langsung. Terus tidak dalam kurung tapi di madrasah aliyah kejuruan, sehingga nanti madrasah-madrasah aliyah kejuruan non UI itu bisa mengadopsi dan bisa mengajukan supaya seperti contoh ini. Saya rasa itu sebagai saran saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Ibu Direktur Pasca Sarjana, Bapak Kaprodi Program Doktor Pendidikan Agama Islam, para promotor dan co-promotor serta bapak-bapak penguji. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudari Promo Penda telah mencapai saat ini sudah mencapai sidang terbukanya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa disampaikan gelar doktornya. Namun demikian, pertama saya ingin tanyakan dalam rangka sidang terbuka ini, pertama adalah saudari Promo Penda melakukan reformulasi model pembelajaran yang metodologinya yang digunakan adalah ADI. Itu. Nah, kalau kita lihat-lihat membaca media sosialnya Mak UI ya. Mak UI kan ya. Mak UI itu kan saya cuma baca satu komentar yang negatif dari hampir 400. Berarti kan udah bagus ya. Kok udah bagus masih mau direformulasi lagi gitu. Ya, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua adalah dari 5 aspek ADI itu kan apakah sudah diterapkan semua? Kalau sudah diterapkan semua, aspek yang paling critical part yang mana? Atau bagian mana yang paling kritis dalam penerapannya sehingga akan sangat menentukan keberhasilan dari reformulasi model ini. Kira-kira itu, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab, Pak. Yang pertama, kenapa masih mau direformulasi? Sebenarnya goals awal saya adalah bagaimana Madrasah Aliyah Kejuruan ini tidak hanya ada satu di Jakarta, awalnya ke situ. Nah, namun seiring berjalannya waktu, peneliti melakukan penelitian di sana, melihat model pembelajarannya yang agak berbeda. Jadi mereka sudah menjalankan yang tadi saya katakan, beberapa proyek sampai membuka CV, namun tidak dituangkan, tidak tertulis di kurikulum tersebut. Gitu. Dan tidak diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di sana. Sehingga peneliti merasa perlu itu dilakukan reformulasi. Kemudian yang masalah ADI, menurut saya yang paling sulit menurut saya adalah development, pengembangannya. Gitu. Karena memang di dalam sini kan endingnya saya membuat panduan ini, panduan pengembangan. Jadi itu yang menurut saya agak susah bagaimana kita menyatukan visi dengan sekolah.
Jadi buku ini saya diskusikan dulu ke pihak sekolah, Pak. Seperti itu. Baik, Saudari Proma Pendes. Pada akhir tahun kemarin, Kementerian Agama mencanangkan untuk mentransformasi 8 MAN plus madrasah aliyah negeri yang memiliki plus gitu. Misalnya salah satunya saya pernah kunjungi di Kulon Progo, itu ada MAN yang mempunyai beberapa keahlian gitu. MAN Kulon Progo. Nah, dalam rangka transformasi 8 MAN tersebut ke arah madrasah aliyah kejuruan ini, ada 8. Berarti kan kajian ibu ini sangat dibutuhkan oleh Kementerian Agama nantinya gitu ya. Harusnya seperti itu, karena mereka akan mentransformasi 8 MAN plusnya menjadi Madrasah madrasah aliyah kejuruan negeri. Nah, gitu. Nah, jika ibu diminta oleh Kementerian Agama gitu untuk menyampaikan makalah ini, karena kan di MAN plus itu tidak semuanya kejuaraannya berbasis digital. Yeah. Ada yang berbasis pertanian, ada tata boga, ada elektronik dan seterusnya. Jika ibu diminta oleh Kementerian Agama gitu untuk memberi masukan terhadap proses transformasi tersebut, apakah model pembelajaran ini yang pada kasus ini berbasis digital bisa digunakan untuk yang berbasis yang lainnya? Tadi yang misalnya ada pertanian, ada keterampilan yang lainnya. Baik, izin menjawab. Sepemahaman saya siap ya kalau misalkan buku ini bisa dipergunakan gitu kan, apalagi bermanfaat untuk khayalak ramai. Namun mungkin disesuaikan Pak, kalau misalkan untuk pertanian takutnya nggak sinkron kalau isinya kan ini tentang digital. Seperti itu, tapi mungkin dalam hal lain kayak misalkan integrasi kurikulumnya itu bisa digunakan. Jadi ada beberapa item yang mungkin bisa digunakan, tapi mungkin dalam hal seperti digitalnya perlu ada revisi lagi. Pada dasarnya modelnya bisa ya. Modelnya dilakukan bisa. Untuk transformasi dari MAN plus tadi ke MAN kejuruan, gitu ya. Namun dalam beberapa hal mungkin aspek-aspek tertentu perlu disesuaikan dengan kejuruan yang dimiliki oleh MAN tersebut, gitu. Iya. Ya. Jadi adinya itu adalah mencoba mengintegrasikan proyek-proyek yang siswa sering lakukan di sekolah menjadi kurikulum. Kurikulum ya, jadi program pembelajaran ya. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, adinya ini kemudian men-set up proyek-proyek tadi menjadi, atau pekerjaan pelajaran tadi menjadi project based learning. Menjadi project based learning. Proyeknya tadi itu rancang televisi, karena membuat televisi, itu kan gitu. Saya kira itu menarik ya, itu menarik. Yang saya ingin tanyakan, saya ingin sarankan sebenarnya itu saja yang mencoba Anda fokuskan dalam hasil penelitiannya ini sebagai novelty-nya ya. Sebagai novelty-nya bahwa mereka itu mencoba mereformulasi, yakni mencoba menginsersikan berbagai kegiatan kreatif siswa yang tadinya itu tidak jadi written kurikulum, sekarang jadi written kurikulum. Nah, gitu. Tapi yang namanya kurikulum sebenarnya everything happening in the school itu kurikulum gitu kan. Jadi apa saja yang terjadi di kelas sekolah itu walaupun nggak tertulis tetap kurikulum gitu. Itu namanya hidden kurikulum. Tapi Anda mencoba berbagai kegiatan yang tadinya mungkin ekstrakurikuler itu masukkan dalam kurikulum. Itu kira-kira Prof. Jadi yang dimaksud adalah itu. Dan adinya itu adalah itu gitu. Mencoba
mencoba menginsersikan atau mengintegrasikan berbagai kegiatan proyek ke dalam sebuah menjadi kurikulum, menjadi program yang terstruktur. Nah sekarang saya ingin apa khasnya problem based learning dengan proyek-proyek yang desain pekerjaannya itu pada aspek teknologi digital seperti yang Anda katakan tadi. Apa yang sebenarnya yang khas yang Promovenda temukan dari hasil penelitian ini? Coba dijelaskan. Baik, Prof, izin menjawab. Ya. Untuk kekhasan dari project based learning ini adalah ada beberapa elemen penting Ya, Pak. di dalamnya, yaitu pertama sudah pasti knowledge, ya, mendorong peserta didik menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran PJBL ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan skill, keterampilan, mencakup kemampuan berpikir kritis di dalamnya, kemudian memecahkan masalah, dan yang pasti pengelolaan diri sebagai keterampilan di era digitalisasi ini. Yang Promovenda lakukan ketika R&D itu, research development itu, bidangnya apa? Bidang apa? Desain televisi, apa desain HP, apa desain apa gitu? Apa? Media apa? Televisi. Televisi. Nah, bedanya yang mereka rancang itu dengan televisi yang ada di pasaran itu apa? Bedanya apa? Mungkin tidak ada bedanya ya, Prof. Tidak ada bedanya, oke. Kalau semua produknya sama, replikatif nggak apa-apa gitu kan, replikatif nggak apa-apa. Oke, tapi ketika mereka mendesain tadi kan Promovenda mengatakan bahwa guru itu hanya mendampingi, tapi tidak menginstruksi, kan? Tidak menginstruksi, tapi hanya mendampingi. Itu mereka berkreasi saja, itu kan. Kreativitas belajar dalam project based learning yang Promovenda temukan ketika mereka mendesain televisi itu apa? Izin Prof, untuk hal yang seperti itu mungkin tidak ada yang, saya tidak sampai mendampingi ke arah yang sampai membuat proyek di televisi tersebut, gitu. Nah, jadi sehingga tidak tahu apa yang menjadi ending atau dari pembuatan televisi tersebut. Nggak, maksud saya gini, kan ini project based learning kan, gitu kan, project based learning. Mereka belajar dengan membuat sebuah project, membuat televisi lah, kira-kira begitu. Dan apa sebenarnya yang mereka dapatkan ketika belajar itu? Taruhlah untuk keterampilan sekarang kan ada, apakah dia creativity and innovations itu kan, apakah collaborations, apakah communication, apa yang didapatkan di situ ketika yang khas itu, yang memang ketika mereka belajar itu. Ya, untuk yang khasnya adalah keterampilannya. Keterampilannya ya. Kalau sekarang itu kan ada forces kompetensi itu kan yang untuk hari ini kan. Nah, apakah dengan seperti ini juga mereka mendapatkan bahwa ternyata dengan cara seperti ini mereka mempunyai skill communication yang lebih bagus gitu kan. Gitu kan. Ternyata bahwa dengan cara seperti ini, dengan pertemuan seperti ini, mereka punya skill collaboration yang lebih bagus gitu kan. Kemudian juga bahwa mereka juga ada kreativitinya gitu kan. Mohon kalau itu ditemukan memang ada di situ dalam proses belajar, kan mereka satu grup nih, berlima, berenam kan itu kan. Coba Anda bikin desain televisi, mereka mendesain kan itu kan. Kan pasti ada lead of the team. Leader of the team itu mengatakan kamu begini kan itu.
Itu adalah skill of communication gitu kan. Gitu. Lalu kemudian mereka bekerja bersama-sama, terus lalu kemudian merancang sebuah desain produk baru. Itu kan kemampuan kolaborasi yang cukup baik. Kalau Promopeda temukan itu dalam proses ini, maka menurut saya itu bagusnya ditulis dalam kesimpulan. Oh iya, baik. Tuh, itu yang saya maksud ya. Iya. Sehingga itu jadi novelty-nya itu, jadi temuan barunya itu gitu loh. Temuan barunya itu. Tuh. Maka kemudian tadi pertanyaan Prof. Bejo dari awal, ketika terjun ke masyarakat itu bukan menjadi RT atau RW, bukan. Itu punya skill, keahlian, masuk ke industri nggak nerima, dia bikin industri sendiri kan itu kira-kira begitu. Kayak industri itu tidak harus membuat sebuah industri besar, tapi industri dari industri kecil, tapi mempunyai produk yang bisa dijual gitu kan, kira-kira itu. Maksud saya, tolong ini yang dari proyek seperti ini yang jadi ADI yang coba Promopeda lakukan itu tadi, analisis dan develop itu betul-betul terreformulasi di sini gitu loh. Bahwa untuk mencapai anak-anak kreatif, anak ini seperti ini, maka kemudian pada proses developing model pembelajarannya harus begini. Gitu. Jadi disertasi ini berfungsi mereformulasi pembelajarannya betul gitu. Bahwa untuk mencapai anak seperti ini, maka proses developingnya harus begini, gitu kan. Nah, gitu kira-kira gitu. Dan tolong dalam kesimpulan ini dituliskan ya sebagai sebuah novelty-nya. Itu teman kita kan, dan teman UID nanti kita pasarkan betul melalui jurnal ya, sehingga kemudian orang bisa melihat, UID ini kreatif, itu menghasilkan banyak. Siapa ahlinya? Prof. Dr. Nadia, dipanggil jadi konsultan di sebuah pabrik perusahaan baru, namanya konsultan sebuah Nadia, tetap konsultan yang dosen PAI di Tarbiyah gitu, di FAI. Jadi jangan tinggalkan dosennya gitu. Kalau jadi konsultan kan itu. Yang kedua, tadi saya mendengar ada paperless ya. Iya, Prof. Jadi betul-betul kelas 11 dan 12 ke sekolah nggak bawa buku? Enggak. Hanya bawa iPad? Enggak, sudah disediakan dari sekolah, PC. Disediakan dari sekolah? Iya. Jadi ke sekolah dia lenggang, nggak bawa apa-apa? Iya, bawa tas juga sih, cuma saya nggak tahu isinya apa. Formalitas aja gitu. Bawa tas tapi isinya apa-apa kita nggak tahu kan itu. Tapi ini iPad-nya disiapkan oleh sekolah ya? Iya, PC Prof, PC. PC ya? Iya. Oh, pakai PC sekolah ya, PC sekolah. Kalau PC nggak bisa dibawa ke rumah ya, karena PC jadi nggak bisa belajar lagi di rumah kan, mestinya bawa punya iPad gitu kan. Tapi mereka nggak mengembangkan itu ya. Jadi siswa itu punya iPad dan pulang ke rumah membawa iPad-nya dan membuka pelajaran di iPad itu nggak ada ya, belum ya? Belum. Tapi di sana gini Prof, ada di sekolah itu menyediakan tempat untuk, karena kan dia punya proyek dari beberapa industri ya Prof ya. Jadi siswa kadang nggak pulang ke rumah, ada di sananya disediakan untuk tidur di sekolah tersebut. Apa? Ada untuk tempat tidurnya. Tempat tidur? Ada. Gak ada kaitannya dengan digitalize tempat tidur. Tempat tidur itu memang dalam democratic school itu boleh, itu harus ada karena pasti ada anak yang kecapean, sakit dan sebagainya kan. Untuk democratic school, tapi untuk digital saya ingin tertarik tadi digitalize schoolnya itu kan. Digitalize schoolnya itu paperless itu sudah berapa tahun? Setelah COVID, Prof. Ya? Setelah COVID berkembang, semakin berkembangnya setelah COVID. 5 tahunan ya, udah 5 tahunan. Ini belum ada protes dari masyarakat tentang digitalized school itu.
Selama Prompenda itu penelitian nggak terdengar oleh kepala sekolah bahwa masyarakat protes tentang digitalized school, nggak ada. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Padahal problem digitalized school itu anak nggak bisa nulis tangan yang baik dengan baik. Lihat tulis tangan anak-anak Amerika nggak ada yang bagus. Karena selalu pakai digital lah, pakai alat-alat digital iya. itu. Tulisannya. Tapi kan di kelas 10 mereka sudah terlatih pakai tangan gitu. Iya. Karena sekarang kayak Swedia yang tadinya sangat digitalized sekarang udah balik kepada non digitalized school ya. Karena harus tulis tangan dengan baik, harus bisa tulis tangan dengan betul. Karena kalau tidak terlatih tulis tangan, kemudian tulisannya menjadi jelek. Walaupun memang kita walaupun awalnya bagus, kayak saya tulisannya ketika saya bagus, ketika bimbing sekarang nggak bagus, jelek, nggak kebaca sama mahasiswa. Pak ini apa bacaannya? Aku juga lupa, saya bilang gitu kan, karena sama-sama nggak bisa baca, sama-sama susah dibaca. Baik, jadi menurut saya itu sebagai novelty-nya direformulasi betul di sini di kesimpulan ya, sehingga itu akan terbaca oleh orang dan nanti itu yang akan dipublish dalam jurnal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Prompenda, ya pertanyaannya ringan-ringan aja yang pertama. Berapa usia Prompenda? 35 tahun. Oke. Artinya tepat Anda jawab sesuai dengan ilmu demografi. Kalau Anda jawab 36 salah itu. Walaupun angka itu di 2026. Oke. Saya melihat masih ada beberapa hal yang mungkin saya ingin konfirmasi. Jadi banyak kalimat yang emosional ya. Ya harusnya Prompenda harus di dalam kalimat-kalimat ilmiah tidak menggunakan kalimat emosional seiring sejalannya waktu. Ya, waktu nggak seiring sejalan, dia jalan linier. Ya. Yang kedua dengan demikian, maksudnya apa dengan demikian gitu ya? Ya ini ya, mungkin ini bagi dunia akademik itu sangat mengganggu kalimat itu. Itu saran aja nanti mungkin diperbaiki. Kemudian yang ketiga, sebenarnya manfaatnya buat apa sih nih? Manfaat aksiologinya penelitian ini? Ya karena di dalam sinopsis itu belum kelihatan secara konkret ya. Ya, kalimatnya muter-muter gitu. Silahkan dijawab. Baik, manfaatnya untuk apa ya Prof? Di era digitalisasi saat ini menurut saya sangat banyak manfaatnya gitu kan. Salah satunya ketika saya membuat panduan pengembangan ini yang tadi saya bilang di awal menjadi role model, bisa digunakan role model untuk sekolah-sekolah yang lainnya yang mau menggunakan sekolah ini untuk berbasis digital. Oke, seperti itu. Sebagai contoh. Tadi Prof. Venus bilang sangat banyak. Salah satunya tadi disebutin. Yang lainnya apa? Yang lainnya. Tadi kan ngomongnya sangat banyak. Didengar kan semuanya? Ya. Kemudian salah satunya role model. Nah pertanyaannya yang lainnya apa? Yang lainnya untuk lebih maju se-Indonesia Prof ya, siswa-siswinya agar nggak kudet, kurang update gitu. Ya jawaban yang pusing itu ya. Nggak menjawab. Oke, nanti dipikirkan lagi. Kemudian yang ketiga, kalau manfaatnya karena saya lihat dan beliau ini kan baru sertifikasi dosen ya, nanti sebenarnya lektor dan masih bisa di umur 40-45 itu bisa jadi guru besar. Amin. Pertanyaannya, setelah Promovenda meneliti ini, manfaat bagi Universitas Islam Jakarta apa?
manfaat untuk Universitas Islam Jakarta dalam disertasi saya yang pertama saya mau terbitkan di jurnal Sehingga Universitas Islam Jakarta semakin terkenal. Oke. Oke, nggak apa-apa. Itu jawaban yang jujur kan? Oke. Oke, itu pertanyaan yang mudah. Karena waktunya masih banyak nih Pak. Jadi kan yang lain sedikit, jadi saya agak banyak kayaknya. Berikut. Di dalam disertasi promovenda itu saya masih ragu. Ini reformulasi pembelajaran atau reformulasi kurikulum? Reformulasi model pembelajaran. Artinya promovenda bisa bedakan nggak landasan filosofis dari reformulasi pembelajaran dengan reformulasi kurikulum? Makanya tadi saya agak ragu tuh landasan filosofisnya. Bisa dijawab atau bilang lupa atau agak susah menjawabnya? Ini agak susah kayaknya, Prof. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat pembelajaran itu lebih kepada proses belajar mengajar bagaimana dilaksanakan. Sedangkan kurikulum apa, mengapa, ya, dan apa yang akan dilakukan. Jadi yang satu landasannya adalah pedagogis didaktis, yang satu adalah filosofis dan ideologis. Oke? Kemudian, jadi sebetulnya yang direformulasi kepada digital tadi kan ya, itu materi ajar atau kurikulum? Jawabnya cuma salah satu, materi ajar, kurikulum. Kurikulum. Salah ya. Jadi materi ajar, kurikulum itu kan struktur Di ya. dalamnya. Jadi kata-kata kurikulum di sini mungkin bisa disarankan dirubah menjadi materi ajar. Baik, Prof. Mau lagi nggak pertanyaannya? Cukup kayaknya, Prof. Cukup, ya udah. Kalau cukup karena udah nyerah ya saya juga berhentilah kalau itu. Terima kasih Promovenda. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Marhamah Syarif yang terhormat untuk menyampaikan saran tanggapan terhadap disertasi Promovenda. Kami persilahkan. Terima kasih Ketua Dewan Penguji Promovenda Nadia. Sudah banyak ya pertanyaan yang dilontarkan tadi ya. Saya cuma mau memperjelas saja apa sih novelty dari penelitian ini. Menurut Creswell, penelitian atau kebaharuan novelty daripada penelitian saya ini adalah dari segi metodologisnya, Prof. Metodologisnya itu di sini ada penelitian pengembangan primary contribution adalah merupakan produk atau model pembelajaran tadi yang tujuan utamanya yaitu memvalidasi model pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Kejuruan. Oke, jadi itu novelty-nya ya. Jadi di sini model pembelajaran yang berbasis digital, sebenarnya di situ penyampaiannya dengan project based learning ya. Project based learning. Kan ini hasilnya sebenarnya bagus sekali. Ini orang kan belum tahu ya, artinya Anda harus memberitahu kepada dunia lah misalnya gitu ya, bahwa ini bagus loh. Gitu. Nah, bagaimana caranya memberitahukan? Kalau ini bagus gitu loh hasil penelitiannya. Iya. Setelah ini beberapa revisi saya kerjakan, insya Allah saya mau terbitkan jurnal, Prof. Cukup dengan jurnal saja? Mengembangkan panduan ini.
biar bisa dipergunakan mungkin di Kementerian Agama. Oke. Jadi hanya sebatas dijual. Jadi hanya sebatas dengan jurnal saja. Apa Anda tidak akan memberitahukan kepada guru-guru ini loh cara menggunakannya gitu loh. Atau kepada sekolah-sekolah yang mau menggunakan ini. Kalau jurnal kan terbatas ya yang membaca. Coba bagaimana tuh caranya ke depannya ini? Kita mendesiminasikan ceritanya gitu. Iya, harapannya itu bisa digunakan, ini bisa dipresentasikan ke sekolah-sekolah agar bisa digunakan di beberapa sekolah yang belum menggunakan. Jadi Oke, bukan caranya? hanya jurnal tapi bisa disebarluaskan di beberapa sekolah-sekolah. Oke, dengan caranya ya ikut conference gitu loh, seminar, workshop. Jadi diperkenalkan supaya orang paham. Oh begini gitu loh. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia, Ya. barangkali ya selamat atas selenggaranya presentasi hari ini. Tadi banyak hal yang dipertanyakan oleh para penguji. Tentunya di ujung ini saya hanya mau menanyakan dua hal. Cukup ya, dua hal ya? Atau mau lagi, lebih? Satu aja. Dua aja. Satu nggak apa-apa, Pak. Yang pertama adalah kira-kira apa sih ekspektasi dari Promopenda ini berkait dengan judul yang diangkat di dalam disertasi ini, gitu ya. Tentunya tadi Prof. Rehan juga sudah menyampaikan perbedaan-perbedaan mendasar dari hal tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa untuk pertanyaan yang pertama. Silakan. Harapannya bisa digunakan oleh halayak ramai daripada hasil novelty yang saya buat penelitian ini. Kemudian pastinya bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Bukan hanya di DKI Jakarta, tapi mungkin di Indonesia. Ya, tapi di rekomendasinya itu belum ada. Ini mungkin nanti harus ditambahkan, karena di rekomendasi yang berkait dengan saran itu belum masuk di dalamnya, sampai saran-saran yang termasuk di dalamnya adalah secara khusus seperti yang Dr. Mulki sampaikan tadi, secara khusus untuk Kementerian Agama, kalau itu dianggap sebagai sebuah role model, gitu ya. Karena kan tadi baru ada satu di Jakarta Selatan, kemudian tadi di Yang Man, itu kan di MAS nih, ya, swasta ya. Iya, ini swasta. Madrasah Aliyah Kejuruan swasta, dan itu hanya baru ada satu yang ada di Jakarta Selatan, selebihnya belum ada. Belum ada. Ya itu. Makanya itu nanti ditambahkan hal-hal yang berkait dengan rekomendasi. Baik. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana peluang dan tantangannya agar reformulasi ini, gitu ya, dapat hadir dalam proses penguatan pembelajaran, dalam proses penguatan atau pengembangan Madrasah Aliyah Kejuruan berikutnya. Silakan. Kalau melihat peluang, mungkin peluangnya cukup banyak ya Pak, karena kan memang sekarang eranya era digital. Jadi bagaimana kita mendorong sekolah-sekolah atau para guru untuk lebih paham dengan digitalisasi. Itu peluangnya, tapi tantangannya lagi kembali bagaimana sarana prasarana di masing-masing sekolah. Oke. Ya, jadi maka kalau seandainya itu adalah sebagai peluang dan tantangan yang dikedepankan, maka rekomendasi tetap harus ada diberikan di dalam saran. Baik. Gitu. Ya. Siap. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tim penguji dan tim promotor yang saya hormati, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian sidang promosi pada hari ini, maka saya nyatakan sidang ditunda. Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan dilanjutkan kembali.
Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon ber Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor atas nama Promovenda Nadia dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Kepada Promovenda Nadia dipersilahkan memasuki ruangan. Yang terhormat tim penguji, tim promotor, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan saya akan menyampaikan evaluasi tim penguji dari hari ini dari Promovenda Nadia. Penguji yang terdiri dari Ketua Sidang Merangkap Penguji saya sendiri, Promotor Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD, Kopromotor Dr. Sahrullah MPD, Penguji Associate Profesor Dr. Haji Sutarjo Atmowijoyo MPDI, Penguji Associate Profesor Dr. Mulki Siregar STMM, dan Penguji Eksternal Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD. Berdasarkan evaluasi tim penguji pada hari ini, Promovenda atas nama Nadia dinyatakan lulus dengan predikat amat baik atau sangat memuaskan dan menjadi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sidang pada hari ini, Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, Promotor Ibu Profesor Dr. Marhamah MPD, Kopromotor Bapak Dr. Syahrullah MPDI, Bapak Penguji, Bapak Profesor Dr. Dede Rosyada MA, Asok Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo, Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD, Dr. Mulki Siregar STMM, serta teman-teman yang hadir pada hari ini, keluarga, anak-anak, dan orang tua. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan saya selama kuliah, tiada lain yaitu dukungan dari keluarga, dari khususnya Sivitas Akademika Universitas Islam Jakarta, dari Bapak Ibu promotor penguji yang akhirnya sampai juga di hari ini saya bisa menyelesaikan daripada studi saya. Alhamdulillah wa syukurillah, kalau dibilang mendarah daging Bapak Ibu, karena saya dari S1, S2, dan sampai di S3 di Universitas Islam Jakarta. Jadi insya Allah, mudah-mudahan saya bisa membantu dalam mengembangkan terus universitas tercinta ini. Dan terima kasih pula untuk keluarga saya yang hadir pada hari ini, orang tua, keluarga, anak-anak, kakak saya. Kebetulan hari ini ibu saya sedang kurang sehat, Prof. Tapi ingin sekali untuk melihat anaknya. Kebetulan saya anak terakhir di rumah. Jadi alhamdulillah bisa berkesempatan untuk hadir. Saya mohon doanya untuk tamu, semua teman-teman alumni 2021.
Mudah-mudahan ilmu yang saya punya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.